Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Meredam gejolak harga pangan. Harga pangan di pasar Lampung bertahan tinggi, bahkan terus merangkak naik. Kali ini bahan pangan tepung-tepungan juga ikut terkerek naik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Demikian juga daging ayam potong, telur ayam ras, kedelai, minyak goreng, cabai, dan tomat juga tetap tinggi. Tingginya harga pangan tersebut tentu saja menjadi ancaman inflasi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga dunia usaha. Bahkan, dari pengalaman di banyak negara, pembiaran atas gejolak harga tersebut dapat memicu instabilitas politik dan sosial. Dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional di Pasar Lampung per 8 Juli 2022, harga sejumlah kebutuhan pokok bertahan tinggi, bahkan mengalami kenaikan, diantaranya bawang merah mencapai Rp64.000 per kilogram. Bawang putih naik Rp8.000 menjadi Rp32.000. Cabai rawit naik Rp650 menjadi Rp94.400. Serta cabai merah keriting naik Rp2.100 menjadi Rp90.000. Jika kenaikan dan tingginya harga pangan ini masih terus berlanjut, akan memicu lonjakan inflasi pada Juli 2022. Pada Juni 2022, Indeks Harga Konsumen atau IHK Provinsi Lampung mengalami inflasi 1,20% month to month, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,59% month to month. Tingkat inflasi IHK tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi 0,61% month to month dan 1,16% month to month. Biang kerok inflasi yang terjadi pada Juni 2022 pun didorong oleh peningkatan harga bahan pangan seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah dengan andil masing-masing 0,57%, 0,26%, dan 0,13%. Inflasi ini merupakan bencana yang seharusnya diwaspadai oleh pemerintah untuk segera melakukan mitigasi. Bank Indonesia pun sudah memperkirakan IHK akan kembali mengalami peningkatan pada Juli 2022, terutama dipicu oleh harga pangan. Situasi tersebut jangan sampai diremehkan, karena sudah jelas menjadi gambaran kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, terutama bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, Satgas Pangan, dan Badan Pangan Nasional yang sudah dibentuk pemerintah. Strategi dan langkah cepat harus diambil supaya pemerintah segera mengambil arah kebijakan yang tepat dan mampu mengendalikan gejolak harga pangan. Sesuai tugas dan fungsinya, TPID harus mampu secara akurat memantau, mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga komoditas sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi. Kemudian, Badan Pangan Nasional sesuai dengan tugas pokoknya di bidang pangan harus dengan baik melakukan koordinasi, merumuskan dan menetapkan kebijakan soal ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan serta keamanan pangan. Selanjutnya, Satgas Pangan Daerah perlu mengoptimalkan pemantauan atas ketersediaan stabilitas harga serta kelancaran distribusi pangan dan mengantisipasi gejolak harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen dengan tegas melakukan pengawasan ketat mulai dari produsen, distributor, sampai ke tingkat konsumen. Satgas harus memastikan tidak ada pihak yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan, semisal para spekulan, penimbun, juga praktek kartel pangan. Di tengah keadaan ekonomi masyarakat saat ini yang serba sulit, ditambah harga pangan yang tinggi, akan menambah lagi beban derita rakyat. Seluruh pemangku kepentingan harus mampu berkolaborasi dan bekerja secara baik dan nyata supaya masyarakat bisa segera bangkit dari keterpurukan ekonomi, tentunya dengan arah kebijakan yang berwujud dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Diharapkan semua stakeholder terkait dapat berkoordinasi dengan baik dalam meredam gejolak harga pangan dan pengendalian inflasi di tengah ekonomi yang masih suram ini. Oke Mbak Ci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, kita Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk tentang harga-harga pangan. Ini menjadi perhatian kita juga karena harga pangan ini sejak awal ya sebelum Lebaran sampai sekarang pasca Lebaran Idul Adha. Ini sejak dari Lebaran Idul Fitri ya, itu bertahan tinggi dan ini tentunya menjadi kekhawatiran akan terjadinya sumbangan inflasi. Pada bulan Juni itu inflasi kita sudah tembus 1,2%. Nah, di bulan Juli ini harus diwaspadai, jangan sampai meningkat lagi. Nah, upaya-upaya ini menjadi penting dan ini menjadi perhatian dalam tajuk kita kali ini. Betul, apalagi kondisinya kita 2 tahun pasca pandemi. Betul. Dan kita juga merasa sekali kita harus sama-sama berjibaku, kita harus sama-sama gotong royong gitu untuk memperbaiki perekonomian kita. Tetapi di tahun ini 2022 ternyata tantangannya luar biasa, terutama harga bahan pokok. Betul, harga bahan pokok ya, sumbangan terbesar ya kenaikan harga itu ada di hortikultura ya, seperti tanaman cabai ya. Cabai itu mencapai sekarang itu di atas 100.000, ada yang 120.000. Itu untuk cabai caplak ya. Kemudian cabai merah di kisaran 80 ribuan. Ini bertahan lama, cukup lama. Biasanya untuk harga komoditas pertanian itu fluktuatif ya. Tapi ini bertahan lama karena pertama pengaruh dari produksi, kemudian juga petani juga gagal panen ya, karena produksi itu menjadi menurun. Inilah yang menyebabkan harga menjadi tinggi. Kemudian juga untuk bawang-bawangan kita ini masih mengandalkan ekspor dari kita dari impor dari India juga. Kemudian untuk bawang lokal sendiri Brebes ya, itu juga terjadi penurunan produksi yang menyebabkan harga terdongkrak yang tadinya hanya berkisar di atas 30.000 sekarang menjadi 2 kali lipat 67.000 sampai saat ini. Waduh, kalau ini dibayangkan saja sudah seram sekali ya, karena ini masih pertengahan tahun dari 2022, tentunya kita masih punya waktu, tapi tentunya harus segera kita gesakkan untuk supaya tidak menjadi inflasi yang tinggi tentunya dan berefek pada hal lainnya. Nah, kita nanti akan lanjutkan lagi ya Mbak Ci ya. Tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.